Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sekarang kita di sharing bos yang kesekian. Alhamdulillah saya melihat responnya positif dari teman-teman semua, dari karyawan Baju Yuli. Dan sekarang spesial kita sambil Shopee Live. Jadi Bapak, Ibu, Bunda, Kakak kalau misalkan lagi nonton ini acara internal Baju Yuli sebenarnya, yang biasanya saya sebagai owner dari Baju Yuli nge-share ke para karyawan bagaimana produktivitas, bagaimana ilmu yang saya punya, yang harapan saya bisa menambah value dari kehidupan karyawan Baju Yuli. Langsung aja, karena ini nggak lama, cuma presentasi saya 10 menit, selebihnya kita tanya jawab atau sharing. Bunda-bunda yang atau bapak-bapak yang di Shopee juga kalau mau nanya, insya Allah saya jawab sebisa mungkin, mudah-mudahan nggak terlalu salah. Ya, judul minggu ini adalah skala prioritas. Kita nonton video dulu sedikit. Ups. Bentar, ini sebuah video sempat viral di media sosial yang ini pasti seorang imam ada yang ingat. Tolong volumenya, volume this kuat. dah. Ada yang ingat video ini? Beberapa waktu lalu. Nah, nanti bapak yang itu balik lagi. Nah, kan dong. Masya Allah. Ini video lagi gempa di Lombok. Maaf, ya Lombok, Lombok beberapa bulan lalu ya. Kita kena musibah berturut-turut, Lombok, Palu, gempa. Sang imam masih tetap sholat, lagi sholat berjamaah, atau sholat maghrib atau dua tahun lalu ya, maaf udah lama juga. Yang itu. 2 tahun lalu imamnya tetap lanjutin sholat, makmumnya ada yang keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, ada yang kebingungan. Nah, saya tanya, Ajis kalau jadi imam lanjutin atau kabur? Kondisi lagi kayak gitu. Tergantung ininya, gempanya. Gedenya. Ya kan mana tahu, bayangin mana tahu. Emang mau sempat lihat WhatsApp dulu gitu, gini balik kan nggak mungkin. Husein kalau jadi imam apa yang kamu lakukan? Ya kalau udah ada yang untung mungkin saya langsung keluar. Oh gitu. Nah, tapi kalau misalnya gempanya biasa gitu kan kerasa gitu. Terus? Ya tetap lanjutin kalau gempanya biasa. Oke. Tahu dari mana? Kan kalau gempa yang bener dekat gitu kan pasti adalah retakan atau kerasa. Ya kan lagi sholat, bukan lagi. Kan lagi sholat, bukan lagi diem. Iya kan biasanya ada yang jatuh-jatuh gitu misalnya kalau masjidnya nggak kokoh gitu. Udah pernah mengalami? Belum. Oh, kalau kita mengalami, saya yakin kita semua belum ada yang ngalamin ini kan ya. Pasti panik kita manusia. Sebenarnya saya nggak bisa jawab dengan pasti itu seharusnya apa sih yang dilakukan, karena saya nggak punya ilmu. Saya sempat ngikutin berita itu. Yang pasti satu, kalau yang kabur nggak dosa, itu aja. Yang pasti kalau yang kabur nggak dosa. Masalah imamnya tepat nggak sih dia lanjutin atau enggak, wallahu alam. Cuma saya akan bahas itu dari ilmu yang saya punya. Skala prioritas dalam Islam. Islam itu mengutamakan satu darurat. Darurat tuh misalkan kita lagi sholat fardu, sholat apapun itu, kebelet lanjutin sholat apa Dela? Iya betul. Kalau kebelet wajib itu mah. Apalagi berjamaah itu bisa fatal kalau misalkan keluar sedikit. Serius loh, mengganggu yang di sebelah. Kalau apalagi kakek-kakek di sebelah, aduh bau kakek-kakek sih
badannya udah beda sama kita, umurnya udah longgar-longgar. Kadang ada kakek-kakek yang mohon maaf buang hajat nggak kerasa. Ada kayaknya dulu gitu waktu sakit, dia buang hajat nggak ngerasa buang hajat. Kalau dia ternyata jangan-jangan sayangnya dia pergi padahal dia bukan yang buang hajat, kan berabe. Bahkan nggak boleh, siapa yang suka jengkol? Saya lumayan suka bawang putih. Nah, bahkan nggak boleh kita sholat habis makan bawang putih, karena baunya tuh kayak yang sebelah itu mengganggu. Jadi Islam itu pertama mengutamakan darurat. Lalu contoh lain yang saya pernah dengar dari Ustadz dan ya kejadian juga, ada beberapa masjid di lingkungan kita, lingkungan saya juga ada yang speakernya terlalu keras. Dan itu kadang bukan kegiatan-kegiatan yang terlalu penting gitu, misalkan bukan kegiatan yang wajib. Jadi speakernya untuk acara sholawatan, ceramah itu terlalu keras. Kenapa kaitannya sama darurat? Gak tahu kan sekeliling itu apakah ada bayi yang lagi sakit, ada yang pernah sakit gigi, terus saya sih belum ngalamin ya, kata orang sakit gigi dengar berisik itu jadi tambah sakit. Ada yang pernah ngalamin? Lela, bener gitu kalau lagi sakit gigi? Nyut-nyut gitu karena dengungan. Oh, saya belum pernah nyobain, ternyata ada betul. Jadi itu kan hal daruratnya kita nggak tahu. Bahkan kalau di masjid di kontrakan saya itu, iqomah pun nggak al-muamanah juga gitu. Komat nggak di speaker luar, tapi di dalam aja cukup. Jadi cukup azan aja. Nah itu makanya Islam mengutamakan yang darurat dulu. Contoh lain, ada riwayat kalau lagi sholat, kalajengking lewat, pukul dulu. Ada yang berani mukul kalajengking? Walau-walam ya, mungkin di zaman Nabi kan daerah gurun kalajengkingnya gede-gede. Kalau di sini kan kalajengkingnya segini-gini kan. Untuk makan apa? Makan burung kan segini-segini, dipukul malah nyangkut. Kalau yang zaman Rasul nggak tahu ya, walau-walam. Itu darurat, bahkan lagi sholat kita wajib mukul si kalajengking itu. Lalu yang kedua, wajib kepada Allah, ini jelas. Yang ketiga, wajib kepada manusia atau makhluk. Manusia itu termasuk diri kita sendiri, termasuk binatang, termasuk ciptaan Allah lah. Yang keempat, sunnah kepada Allah, dan yang kelima, sunnah kepada manusia atau makhluk. Ini minggu lalu sebenarnya udah agak dibahas sama Pak Ustadz Anom. Saya cuma ngasih contohnya aja. Ini berurutan ya. Jadi kita mengutamakan yang darurat dulu. Tadi contoh-contohnya sudah saya sampaikan. Lalu wajib kepada Allah, contohnya ya sholat fardu, lalu zakat, puasa di bulan Ramadan. Zakat tuh wajib ya, hati-hati. Yang sudah mencapai haul wajib. Lalu wajib kepada manusia itu, contohnya menerima tamu. Nah, ada yang menerima tamu tuh wajib. Menerima tamu, memuliakannya juga wajib. Lalu ada yang sehari-hari dan kita nggak sadar, jawab salam. Jawab salam itu derajatnya wajib. Bahkan ada riwayat yang kalau kita lagi sholat, saya lupa apakah itu sholat sunnah atau sholat wajib, ada orang yang salam kita wajib jawab. Bukan yang pas lagi salam terakhir ya. Kalau tadi imam kaget, kalau imam assalamualaikum, waalaikumsalam, subhanallah, itu mah ngelantur namanya. Saya pernah diajarkan kalau ada yang lagi sholat, ada yang salam, kita wajib jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Itu wajib jawab salam. Lalu sunnah kepada Allah ya kayak salat rawatib, puasa Senin Kamis. Itu kan puasa tuh salah satu ibadah yang untuk diri kita sendiri. Lalu infak dan seterusnya. Lalu ada sunnah kepada manusia, yaitu berbuat baik, berbuat apalagi ya kayak gini, muamalah kayak gini. Nah, kalau minggu lalu Pak Ustadz nyontohinnya kalau kita lagi sholat sunnah, misalkan sholat duha, ada ibu manggil, itu kita wajib memberhentikan sholat kita. Jadi kalau ibu manggil ya, kalau yang masih ada ya bersyukur banget ibunya masih ada, kalau manggil langsung itu mah. Ya itu, ibu itu derajatnya sudah wajib kepada manusia derajatnya. Kalau sholat sunat itu sunnah kepada Allah. Nah, contoh kasus yang sering terjadi di Baju Huli adalah admin COD, admin nerima pelanggan di waktu mepet sholat. Nah, kejadian di Ajis kemarin. Ajis ya, ada pelanggan.
Kalau ada pelanggan datang terus masuk jam sholat, apa yang harus dilakukan? Jis, kasih tahu. Nunggu sholat dulu. Hah? Nunggu sholat dulu. Nunggu sholat dulu. Nerima tamu wajib kepada manusia. Sholat fardu ya, kalau sholatnya fardu ya wajib kepada Allah. Nah, pasti ada rasa nggak enaknya sebenarnya. Cuman kalau kita bilang, saya yakin lah di Indonesia ya, misalkan Alfi jadi tamu ya, Alfi maaf mas, saya mau sholat dulu. Saya yakin si Alfi nggak akan bilang, yang bener aja, masa sholat? Nggak akan marahin, saya yakin nggak akan. Bahkan yang non muslim pun pasti bilang, oh iya silakan saya tunggu dulu, karena kita orang timur yang memang santun. Beda halnya kalau misalkan kita di Amerika, walau alam lah, di Jepang gitu, Jepang, Kanada, kalau di sini pasti yakinlah 99% pasti santun-santun orangnya. Jadi yang paling tepat adalah kita ajak untuk ayo kita sholat berjamaah bareng. Kalau nggak mau, nah itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi kalau ada yang ngalamin dan orang yang nggak mau, tolong kasih tahu saya. Saya penasaran juga. Oke, ini dalam Islam. Lalu dalam sehari-hari, nah ini kadang orang yang kurang paham. Jadi sebenarnya banyak teori prioritas itu ya. Jadi ini saya mencoba membuat sederhana dan yang sudah saya praktekkan. Jadi dalam sehari-hari, entah itu pekerjaan, entah itu rumah tangga, entah itu komunitas atau pergaulan, ini bisa dipraktekkan. Pertama, tulis dulu apa yang ingin Anda lakukan. Misalkan kerja atau misalkan hari libur deh, hari libur. Hari itu Anda mau ngapain aja? Oh, saya mau nyuci baju, nyuci karpet, telepon ibu, apalagi beli pulsa, beli garam di warung dan seterusnya. Tulis dulu semuanya di awal hari, di awal aktivitas. Kalau bangunnya siang jam 10, jam 11 ya jam 11 nulisnya. Kalau bagusnya ya kata Pak Ustadz minggu lalu, habis sholat subuh jangan tidur lagi. Ditulis sebelum memulai aktivitas, udah ditulis semua yang detail ya. Jadi jangan beli ke warung, beli apa? Harus detail, beli garam kek, beli pulsa kek, beli deterjen kek. Termasuk kalau kerjaan misalkan komplain pelanggan yang A, harus detail. Karena untuk admin buat yang nggak tahu, level komplain itu beda-beda. Ada yang ribet banget, ada yang biasa aja. Jadi kalau ditulis di apa yang mau dikerjakan itu kerjakan komplain, kadang ada yang butuh waktu lama, kadang ada yang enggak. Jadi pertama tulis dulu semua. Yang kedua, kurang dari 5 menit langsung kerjain. Apapun itu. Yang kurang dari 5 menit, kalau udah ditulis semua, ada 20 daftar nih satu hari itu. Ternyata ada yang 5 pekerjaan, itu kurang dari 5 menit. Gak usah mikir, langsung kerjain. Contohnya kalau saya pribadi sering melakukan itu, balas chat, misalkan konfirmasi oke aja gitu. Lalu buang sampah yang di atas meja gitu, buang di atas meja. Kan cuma 5 menit gitu doang. Kalau itu ditumpuk, lama-lama ditumpuk, jadinya meja berantakan, tahu-tahu sadar, saya ternyata orangnya nggak rapi, bukan nggak rapi sebenarnya ya, itu aja menumpuk masalah namanya. Apapun itu. Tadi contoh yang pertama yang kurang dari 5 menit itu buang sampah, ke toilet. Nah, ini nahan pipis itu sebenarnya nggak bagus. Dan ke toilet itu paling 5, nggak sampai 5 menit kan ya. Kecuali kalau buang air besar, mungkin ada yang sampai harus berkonsentrasi, mungkin lebih dari 5 menit, wallahu alam. Itu kebelet, pipis langsung, itu sehat kok. Pipis langsung, jadi nggak usah tunda-tunda. Pokoknya apapun yang kurang dari 5 menit, langsung kerjakan. Yang ketiga, penting buat orang lain. Itulah mengapa saya sering bilang khususnya ke koor, fast respon WhatsApp itu penting di sini, karena WhatsApp itu kan kaitannya sama orang lain, nggak ada WhatsApp sama diri sendiri kan. Ya nanti janjian sama diri sendiri di WhatsApp kan enggak. Kenapa saya sering menekankan khususnya ke koordinator di sini, kalau WhatsApp wajib fast respon. Masalah inti WhatsApp-nya itu dikerjakannya nanti, dikerjakannya besok, itu nomor 2. Jadi misalkan ke Lela gitu, Lela tolong angkat baju yang di QC gitu. Lela jawab oke dulu aja, masalah dikerjainnya
besok atau dikerjain aja nanti, mending jawab dulu, Pak, oke, tapi saya lagi sibuk kerjainnya, sejam lagi apa? Nah, oke, selesai. Itu selesai, daripada diam nggak dibalas, jadinya numpuk, nanti kelupaan, kelewatan. Nah, itulah sayanya nunggu, lelanya dimarahin, wah ribet. Makanya penting buat orang lain itu didahulukan. Yang terakhir baru penting buat diri sendiri. Nah, ini banyak lah contohnya kayak apa ya, penting buat diri sendiri untuk refreshing, apa lagi ya, mandi, untuk kebutuhan diri sendiri, makan dan seterusnya. Bahkan makan pun kalau misalkan ada penting banget buat orang lain, ya lebih baik dahulukan untuk orang lain itu. Ya itu aja. Terakhir saya tutup, orang sukses itu tahu harus melakukan apa dan tahu untuk tidak melakukan apa. Ya, yang paling penting itu, yang susah itu untuk tidak melakukan apa. Jadi kadang kita banyak pekerjaan, banyak yang harus dilakukan, keluarga, komunitas, diri sendiri, pekerjaan, tapi kita nggak tahu ini nggak harus dikerjain. Itu yang fatal, udah capek-capek, nggak guna lagi. Oke, itu aja. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau di-sharing atau ada yang bingung, silahkan pertanyakan, atau bunda-bunda, ibu-ibu, bapak-bapak yang di Shopee Live, kalau mau ikut nanya boleh, silahkan. Ada yang mau sharing? Ada yang mau berbagi? Tarsum, ada yang ngerti? Hah? Ngerti, Pak. Kadang bingung nggak sebenarnya kalau lagi nggak ada kerjaan, bingung nggak? Ya, tidur. Nah, tidur itu penting. Daripada nongkrong-nongkrong aja lebih baik tidur. Nah, saya main game. Nah, maaf ya Jis ya, karena saya juga lagi meneliti game. Oke, kita orang yang agak tua bilang, game mah buang-buang waktu. Enggak loh, sekarang ternyata. Sekarang ada yang bisa nggak bikin game kayak gitu? Oh, yang apa, programmer yang bikin game itu gajinya mahal banget itu. Oh, itu susah banget, sok. Ada game bisa belok ke kiri, belok ke kanan. Bisa loncat, sok. Gimana caranya, saya juga bingung. Makanya saya juga agak bingung nih, game tuh sebenarnya benar-benar buang waktu atau enggak. Karena kalau Ajis misalkan atau yang udah punya anak suka main game, kedepannya suka programming, bisa tuh jadi programmer game. Tapi kalau game doang gak karuan juntrung, nah itu baru nggak manfaat. Tapi kalau bisa diarahkan ke bikin gamenya atau kompetisinya, itu luar biasa. Game itu sekarang luar biasa karena hampir semua orang main game, mamang Gojek, mamang Grab. Lagi jemput juga di masjid di Almawana, udah bingung mungkin karena hujan ya atau gimana ya, main game ya kan. Sebenarnya saya juga bingung sebenarnya game tuh manfaat atau enggak sih. Cuman kalau dibilang dibalik, lu bisa nggak bikin game, kamu bisa nggak bikin game, nggak bisa, dan itu susah banget, sangat susah sekali. Ada yang mau disampaikan? Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, saya tutup aja. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, ladang amal buat saya, dan dipraktekkan kalau memang ini dirasa bagus. Praktekkan ya, karena ilmu tanpa praktek percuma aja. Oke, subhanakallah Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.